saya hormati petugas kesehatan Korlap, Bidan maupun postunya, yang saya hormati kawan-kawan kaki semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya di sini hanya ingin menyampaikan masalah laporan ibu-ibu semua. Alhamdulillah udah laporan semua. Yang belum kemarin masih tetap sama, yaitu masalah koktan. Terus yang keduanya masalah posyandu kita mau Wijaya Kusuma maupun Anggrek. Kemarin ada masalah stunting dari Puskesmas itu sekitar 13 atau 14. Setelah kita cek, kita tengok emang ada. Setahu kita kan cuma 2 orang. Nggak taunya yang pendek itu juga nggak taunya emang ada. Jadinya udah terindeksi. Kemarin kalau nggak salah ada sekitar 10 yang udah terindeksi, Pak. Itu. Jadi tolong ditingkatkan lagi, kita usahakan lagi gimana baiknya untuk pencegahan stunting kita. Dan kalau seandainya ada saran-saran, entah itu nanti dari ibu-ibu semua, dari kader Sukabumi maupun dari petugas kesehatan, gimana bagusnya, apa kita usulkan ke desa atau kita ambil uang PTM yang selama ini kita kasih juga ke masyarakat itu, tapi entah kita selipkan sedikit untuk yang kena stunting itu, gimana bagusnya. Kalau seandainya ada dananya ya ini ya, gimana bagusnya kita musyawarah bersama nanti gimana bagusnya ya. Oke, terus ini masalah kemarin waktu PTM, alhamdulillah yang datang alhamdulillah banyak di tempatnya Pak Ginto. Yang datang kadernya orang 7 kalau enggak 8 kemarin. Padahal di situ saya harapkan untuk datang semua. Sebab kegiatan itu kan digabung jadi satu dari Germas, PTM, lansia itu semua udah di grup itu udah di-share kalau suruh datang semua. Terus kemarin kalau nggak salah waktu PTM itu Bu Yuni ngomong masalah mau diadakan lomba Germas. Ini masih rencana sebab senam Germas. Bu Yeni itu tanggal 16 bulan depan. Tanggal 16 bulan depan. Kalau bisa nanti satu desa ngirim 2 kelompok, yang satu kader, yang satu masyarakat. Itu kalau bisa ya kita usahakan terutama yang kadernya lah. Sebab itu kan kegiatan dari Puskesmas, tapi kalau bisa sebab kader-kadernya sendiri juga Germasnya ini kan kurang semangat. Malah kalau yang di Mulia itu masih mending, masyarakatnya banyak yang datang, jadi masih mendingan. Kadernya yang apa nggak ada deh. Dua orang nggak ada. Makanya itu kita semangat lagi, kita kapan mulai lagi, sebab udah 2 hari Selasa ini kita vakum, enggak ada Germas lagi. Ada senam. Senam Germas kemarin tuh 2 hari, pokoknya kegiatan 2 pertemuan lah, 2 pertemuan itu udah nggak berjalan lagi. Gimana bagusnya, tolong ibu-ibu semua lebih semangat. Kalau kita kurang semangat terus masyarakatnya gimana? Intinya seperti itu. Jadi ya saya mohon lebih semangat dalam mengerjakan tugas-tugas kita. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan dan yang saya mohon untuk kesadaran ibu-ibu semua. Kalau masalah kesibukan, terus terang saya sendiri sebenarnya ya punya kesibukan, tapi ya kadang-kadang ya kita luangkan waktulah untuk apa yang diminta. Misalnya ya dianjurkan atau diminta. Kalau diminta seolah-olah kok harus gitu. Dianjurkan untuk mengadakan kegiatan itu seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Dek Tuna. Kami ucapkan terima kasih juga.
Dan marilah menginjak acara sambutan yang selanjutnya, yaitu dari bidan desa. Dari bidan desa, dari Wapos tuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu tuan rumah, yang kami hormati Bapakmu sebagai selaku Korlap KB, teman sejawat beserta yang dirahmati Allah, ibu-ibu, kader, Tirta Makmur, Tirta Mulia, Sub Pos KB. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Baiklah ya, ibu-ibu semua. Di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit, mungkin nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita harus istilahnya menambah mungkin di dalam susunan acara kita tambah untuk pembahasan posyandu ya, karena inginnya Bapak Kepala Puskesmas itu kita pertemuan kader ini ada yang kita evaluasi dari hasil posyandu kita. Misalnya kan mungkin di posyandu Wijaya Kusuma mungkin nanti kan mereka memberikan laporan tersendiri, baik mengenai SKDN segala macamnya. Terus mungkin nanti dia punya kekurangan, misalnya oh ya kami kemarin di posyandu Wijaya Kusuma ini nggak ada lantaran ini. Jadi kita tahu masalahnya di mana. Begitupun dengan posyandu yang lainnya, mungkin oh ya di Wijaya Kusuma itu udah ada, oh kita belum. Jadi kita tahu di posyandu kita tuh biar tidak yang namanya selama ini kan berjalan semua, intinya berjalan semua, tapi kan kalau bisa kan kita memperbaiki lebih baik lagi gitu kan. Sama sebenarnya untuk Tirta Mulia juga, lantaran di Tirta Mulia belum dilaksanakan penyegaran kader. Tapi kalau untuk yang di Teratai kemarin, karena dia masih pagi, masih bisa kita bimbing walaupun mereka belum melakukan penyegaran kader. Jadi masih kita bisa bimbing karena buku KMS masih ada. Jadi kita di Teratai setidaknya ada kadernya yang udah tahu apa yang harusnya yang kita kerjakan kalau saat di posyandu. Ya, memang kalau di Dahlia kemarin enggak, karena kita datangnya kan udah siang karena kita menyelesaikan dulu nih yang di Teratai. Jadi di Dahlia kemarin kita datang, buku udah dibawa semua sama ibu-ibu bayi balitanya. Jadi belum di Tirta Mulia yang Teratai, yang Dahlia. Jadi kami harap untuk Dahlia nanti boleh bertanya sama kader yang lain atau sama kita mengenai pengisian belangko stunting, gizi, di situ ada ya. Jadi untuk evaluasi kita di akhir kita posyandu apa yang harus kita benahi. Misalnya kan hari itu juga kita selesaikan balok SKDN-nya, SKDN 2T, T2T, O, N, B. Nah, begitupun dengan imunisasinya. Mungkin selama ini nanti aja lah besok kayak gitu. Jadi sekarang enggak, jadi itu bukan pekerjaan rumah kita ya. Kasihan juga nanti keluarga kita kan istilahnya udah kita kerja sukarela di rumah bawa lagi beban itu. Nah, jadi enggak etis lah ya Bu ya. Jadi nanti saya harap untuk pertemuan kader boleh nanti dari sekarang kita memulai mengevaluasi posyandu yang udah berjalan di bulan ini. Jadi saat pertemuan kader kita bahas apa kurangnya, bagaimana pemecahan masalahnya. Mungkin itu aja dari saya ya. Untuk tanggal 20 dan 22 saya nggak bisa ikut gabung karena ada kesibukan. Saya mohon maaf pada ibu-ibu semua. Saya yakin juga berjalan ya. Gitu ya. Terima kasih, mungkin itu aja masukannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan depan aja ya acaranya, maksudnya acara tambahnya nih. Dan terima kasih atas sambutan Bu Yesti selaku Postu, Ketua Postu, dan sambutan yang selanjutnya yaitu dari Kepala KB kepada Bapak Lol, kami persilahkan dengan segala hormat. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati tuan rumah pertemuan kader, evaluasi kegiatan, sebenarnya sudah evaluasi kegiatan. Yang saya hormati rekan sejawat, Kapustu, Tirta Makmur, SP5 dan bidan Desa Tirta Mulia dan Desa Tirta Makmur. Yang saya hormati kawan-kawan kader, ujung tombak kegiatan program KB kesehatan di Desa Tirta Makmur dan Desa Tirta Mulia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya jualah kita masih bisa dalam keadaan sehat, berbagi ilmu, berbagi pengalaman di kegiatan pertemuan kader KB dan kader Posyandu di Desa Tirta Makmur dan Desa Tirta Mulia seperti itu. Nah, tidak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dan menjadi umatnya yang bermanfaat bagi umat manusia yang lainnya seperti itu. Terima kasih moderator, pembawa acara sudah diberikan kesempatan berbicara atau setidaknya sedikit untuk memberikan evaluasi kegiatan lapangan, baik itu KB ataupun kesehatan. Yang pertama mungkin saya sedikit menyampaikan tentang program stunting. Mungkin di setiap desa kita sudah membentuk TPK. TPK terdiri dari bidan, kader KB dan kader PKK seperti itu. Jadi gerakan kader ini harapannya nanti selain dari kawan-kawan kader yang lain, itu TPK itu kegiatan yang harus dilaksanakan itu setidaknya melakukan pendampingan kepada kawan-kawan kader juga melakukan itu pendampingan kepada calon ibu. Calon ibu ini setidak-tidaknya kita mendampingi itu perencanaan kehamilan mereka atau sebelum 3 bulan seperti itu. Calon ibu ini terkhusus ini pengantin baru seperti itu. Pengantin baru itu setidak-tidaknya kita melakukan pendampingan kepada mereka itu setidak-tidaknya nanti kita juga menyampaikan kepada desa melalui rembuk stunting kemarin juga sudah disampaikan setidak-tidaknya desa itu nanti mengajak seperti itu, membuat peraturan atau ajakan desa. Ini dorongan juga kepada BPD-nya desa untuk mengajak desa membuat peraturan atau ajakan desa untuk setidak-tidaknya pernikahan itu dilaporkan 3 bulan menjelang pernikahan. Jangan yang seperti sekarang ujuk-ujuk mau menikah besok baru melaporkan sekarang. KUA-nya kalah kabut, keluarganya juga kalah kabut. Pemikiran masyarakat pun jadinya tidak keruan jadinya. Ini kenapa dadakan nikah seperti itu. Jadi harapannya nanti BPD juga menganjurkan kepada desa untuk pendaftaran pernikahan di desa itu sebelum 3 bulan itu sudah mendaftarkan. Perdes atau ajakan lah kepada masyarakat. Jadi yang seperti ini kan tidak bisa kita memaksa karena itu berupa ajakan atau anjuran agar kita kan pembahasannya tentang stunting tadi. Pembahasannya tentang stunting, pemerintah di 2021 itu menunjuk BKKBN sebagai leader di lapangan, mengkoordinir untuk kegiatan stunting. Jadi di dana desa di 2022 pun di Permendes 22 itu kegiatan-kegiatan baik kegiatan kader, kegiatan PMT sudah didanai dengan dana desa.
meningkatkan kapasitas kader seperti yang disampaikan Ibu Esti tadi, untuk peningkatan kapasitas kader, kesertaan, mungkin evaluasi yang di Posyandu itu kesertaan anak balita untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan Posyandu, pemberian PMT itu harus sudah diatur dengan Permendes nomor 8 tahun 2022 untuk kegiatan-kegiatan pencegahan stunting. Jadi harapannya dengan mendampingi dari hulu pasangan yang bakal menikah itu kita bisa mencegah stunting. Kenapa digenjot nian pencegahan stunting ini? Ini harapan pemerintah itu peningkatan SDM. Peningkatan SDM masyarakat agar nanti di 2045 di 100 tahun kemerdekaan Indonesia terbebas dari stunting dan bisa bersaing dengan negara lain. Negara lain sebenarnya tidak saingan kita lagi sebenarnya. Mereka sudah memang terbebas dari stunting. Mengapa di Indonesia itu harapan Bapak Presiden di 2024 ini, terus kita di 2045 nanti terbebas dari stunting seperti itu. Itu harapannya. Ini himbauan juga kepada BPD untuk nanti setidaknya mengajak desa bekerja sama sebagai partner agar nanti membentuklah peraturan atau ajakan desa untuk mengatur pernikahan atau mengajak yang bakal menikah tadi itu mendaftarkan diri sebelum 3 bulan menjelang pernikahan. Nanti dilakukan pendampingan oleh baik bidan atau tenaga kesehatan atau nanti PKB atau dari pos KB-nya atau dari Babinsa, Babin Kamtipmas bisa melakukan pendampingan di situ. Kami sebagai PKB pun di Dinas KB itu juga melakukan koordinasi advokasi kepada baik itu pemerintah Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, baik Kajari dan kepolisian dan Ibu Bupati sebagai tim TPPS tingkat kabupaten itu, mereka semua Forkompinda itu mendukung kegiatan-kegiatan yang di lapangan itu, termasuklah dengan dana-dana berdasarkan Permendes tadi. Seandainya tidak dilakukan oleh desa-desa, itu bisa berakibat hukum seperti itu. Baik itu hukum secara nanti mungkin anjuran dari himbauan dari pihak-pihak APH ataupun bertindak korupsi seperti itu. Karena di Rembuk Stunting pun Pak pendamping kabupaten itu menyampaikan seandainya tidak dianggarkan oleh desa untuk kegiatan pemberantasan stunting di desa ini, itu dana desa untuk kegiatan-kegiatan lain bisa berakibat tidak dilaksanakan semuanya seperti itu. Jadi stunting ini cukup jadi momok, jadi seperti COVID lah seperti itu. Pendampingannya ya. Jadi alasan. Jadi syarat untuk setiap kegiatan yang bisa dilaksanakan. Terus yang berikutnya pendampingan TPK itu mungkin ada di ibu hamilnya nanti harapannya TPK yang ada di desa Tirta Makmur dan desa Tirta Mulia dan kawan-kawan kader juga itu kepada ibu hamil sebenarnya sudah didampingi baik oleh bidan atau apa, itu ada yang namanya kelas bumil. Itulah gunanya kawan-kawan TPK tadi melakukan pendampingan, mengajak, melihat dan mengajak, atau kawan-kawan kader juga mengajak agar nanti kesertaan mereka yang terindikasi hamil itu mengajak ke kelas bumil itu agar mereka mendapatkan pendidikan atau setidaknya ilmu lah di kelas ibu hamil itu nanti agar anaknya yang dilahirkan nanti tidak stunting. Kita tahu kawan-kawan kader kan tahu semua di 1000 HPK itulah sangat menentukan agar anaknya nanti tidak terlahir stunting seperti itu. Jadi target-target kita itu dari yang calon pengantin, ibu hamil dan anak yang berikutnya, anak yang setelah dilahirkan seperti itu. Kesertaannya di Posyandu itu sangat diharapkan agar nanti seperti yang disampaikan oleh
IST tadi, itu pendampingan kita di situ kita bisa melihat tumbuh kembang anak itu. Kalau pertumbuhannya aja ada kita sudah diukur oleh petugas-petugas kesehatan, baik itu berat badan, tinggi, lingkar kepala, dan lain-lain seperti itu. Jadi di posyandu juga perkembangan itu perkembangan otak, kognitif, respon terhadap sesuatu itu kan kita setidaknya ada BKB kit. Kalau dulu kan ada dibagikan BKB kit di di posyandu. Di Tirta Makmur udah ada. Nah, Apa itu, Makmur BKB kit mainan. Istilahnya mainan. Kita lo nggak ngerti, Mak. Kitnya Bina tahu. BKB kit. Jadi di BKB kit itu kan setidak-tidaknya orang tua ataupun petugas ataupun kawan-kawan kader bisa melakukan treatment untuk anaknya, untuk melakukan perkembangannya, baik itu perkembangan ototnya, perkembangan untuk mengetahui warna, seperti itu. Jadi kalau yang namanya pertumbuhan kita sudah jelas tumbuhnya panjang badan dan berat badan. Kalau perkembangan masalah otaknya seperti itu. Jadi kawan-kawan kader harapannya itu untuk melakukan pendampingan kepada generasi kita. Harapannya nanti seperti yang disampaikan juga oleh Bu Yesti, kita di situ kawan-kawan kader sebenarnya tidak digaji, tapi kawan-kawan kader setidak-tidaknya kader ini mencari amal lah di situ. Disitulah kita menjadi orang yang bermanfaat tadi, bermanfaat untuk sekeliling ke depannya agar nanti warga kita atau tetangga kita walaupun tidak terucap kata terima kasih dari mulut dia, tapi dari hati dan tindakan pasti menghargai atau mengucapkan seperti itu. Setidak-tidaknya mereka atau masyarakat yang kita ajak untuk melakukan tindakan-tindakan positif untuk pencegahan stunting ini, itu pasti akan bersyukur dengan kehadiran ibu untuk mengajaknya atau memanggilnya untuk mengikuti atau ikut andil dalam kegiatan-kegiatan pencegahan stunting. Terus yang berikutnya masalah kegiatan program KB ini sebenarnya kaitannya tadi pencegahan stunting itu mengatur jarak kelahiran seperti itu, mengatur jarak kelahiran. Kalau ada kawan-kawan yang memiliki atau aseptor yang ingin mengganti cara, itu bisa langsung ke Bu Dita ya Bu. Kita bisa lakukan pelayanan. Kalau obat-obat kita itu gratis, tapi untuk jasa pelayanannya itu tergantung SBU berdasarkan standar biaya umum yang ada di Puskesmas seperti itu. Kita obat yang gratis, standar biaya itu ada tersendiri berdasarkan sudah ada tersendiri di Bu Dita, sudah ada langsung menangani seperti itu. Jadi kalau ada yang ingin ber-KB ganti cara, peralatan-peralatan sudah disebarkan kepada bidan-bidan desa seperti itu. Jadi Dita implan sama IUD sudah ada. Dita sudah pelatihan CTU sudah. Jadi tenaga kita di desa-desa itu sudah melakukan tindakan itu berdasarkan SOP, standar operasional. Kegiatannya sudah dilakukan atau sudah mendapat sertifikat untuk mengerjakan atau melaksanakan kegiatan pemasangan implan, IUD, dan tindakan-tindakan lainnya. Jadi kawan-kawan nanti seandainya ada perubahan KB atau peningkatan cara KB, sarankan aja langsung ke Bu Dita. Terus yang berikutnya untuk kader pendata Tirta Mulia. Tirta Mulia ini ada oleh-oleh untuk kader pendata, cuma untuk kader pendata. Oleh-olehnya untuk catatan, itu laporan. Ini ada 3 orang kader pendata untuk pemutakhiran, itu harapannya nanti diisi datanya pas tanggal 31 dikumpulkan kembali kepada saya untuk tindak lanjut selanjutnya seperti itu. Yang tiga orang ya kader pendata di Tirta Mulia, 3 orang.
ini untuk 2023 nanti di setiap tahun itu di setiap desa ada pendataan pemutakhiran seperti itu. Mungkin ada penambahan warga atau pengurangan, ada yang meninggal atau ada yang lahir baru. Jadi setiap tahun nanti ke depannya itu dimutakhirkan. Mbak Petonah siap-siap aja melakukan pendataan. Terus yang berikut santai Bu. Untuk kegiatan-kegiatan lapangan yang lainnya mungkin saya sebagai PKB untuk kegiatan posyandu mungkin kurang aktif sekarang dikarenakan kesibukan. Kalau dulu sudah ada manajemen dari Bu Atun, kalau sekarang susah jadi ngatur waktunya. Apalagi kegiatan Zoom dan kegiatan-kegiatan kabupaten cukup padat. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa secara aktif di kegiatan-kegiatan posyandu. Kemungkinan ke depan saya atur lagi jadwal-jadwal untuk melakukan setidaknya melakukan kunjungan atau ajakan kepada masyarakat ataupun kader yang ada di posyandu agar tetap semangat melakukan atau melaksanakan posyandu atau ibu-ibunya agar kedepannya lebih semangat lagi untuk membawa kader anaknya agar nanti kedepannya tidak terjadi stunting di desa Tirta Makmur dan Tirta Mulia khususnya dan Kecamatan Air Menjuntuh, Kabupaten Mukomuko dan Indonesia. Harapan kita seperti itu, amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Mulyadi selaku Ketua KB yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan bisa kita mengerti ya Bu ya apa yang telah beliau sampaikan tadi. Dan marilah menginjak acara kita selanjutnya yaitu tanya jawab. Acara selanjutnya tanya jawab ini akan dipandu oleh Mbak Dita. Ini ngurus hukum. Iya. Baiklah Ibu ya. Kita ini aja, langsung aja untuk sekedar tanya jawab, kita lain-lain juga boleh lah ya. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan, Diusulkan. atau diusulkan, silahkan dikasih tahu di forum. Sembari menunggu sekilas info masih mengenai hasil posyandu tadi, seperti yang dibilang Mbak Tonah tadi, karena ada kesenjangan data kita sama yang di kecamatan gitu ya. Kalau untuk Wijaya Kusuma kemarin kita hanya mendapatkan 2 orang ya, yang stunting 1 dan resiko stunting ada 1 ya. Jadi langsung dapat kita hari itu. Enggak 2 yang resiko stunting, Pak. Siapa? Kemarin Arka Arka sama Afka pokoknya hampir sama namanya. Rafka sama Arka ya. Ada 2 itu yang resiko catatannya ada, stunting. salah bilang. Ada. Ya, atas nama Rafka dan Arka. Iya. Itu yang Makanya hampir resiko sama namanya. stunting. Ya. Kalau yang untuk anggrek ya, untuk anggrek kemarin stuntingnya 1 ya. Ya. Stunting 1, yang resiko stunting ada 5 ya. Iya, ada 5. Nanti di sana ya kita ketemu itu yang resiko stuntingnya dia pendek. Iya. Nah, bisa jadi dia resiko stunting tapi untuk gizinya normal. Ya, dia risiko stunting, dia pendek, tapi dari berat badannya dia sesuai umurnya, bagus gitu. Nah, nanti ketemu langsung ya. Kalau kita lihat di grafiknya, diagramnya itu. Untuk pendampingan Bu, mungkin yang ditanyakan Bu Petonah tadi, tindak lanjut pendampingan kepada anak-anak yang berisiko stunting. Ya. Nah, mungkin bisa didiskusikan di sini. Nah, apakah yang disampaikan Bu Petonah tadi kan, apakah kita menggunakan dana PMT-nya atau kita rujuk ke desa agar melakukan pembantuan
bantuan-bantuan seperti itu. Ya, baiklah. Kita lanjutkan saja. Jadi ini contohnya ya Bu ya. Begitupun dengan yang di posyandu yang lainnya, di anggrek dan di dahlia yang belum kita ketahui. Jadi menyambung dari yang Pak Mul. Nah, dari yang kita temuin ini, maksudnya dari program itu kan udah temu nih. Iya. Nah ya kan udah temu ini. Nah jadi kita kasih dia ke Laporan itu ke- meja berikutnya kalau di saat di posyandu. Jadi mungkin nanti di sana apa kadernya, kalau saat penyegaran katanya kader yang disuruh ngasih masukan, oh ibu anaknya beratnya tidak sesuai dengan ini umurnya, atau ini anaknya terlalu pendek, kurus, atau beratnya kurang gitu kan. Kalau memang untuk sementara kadernya belum merasa pede untuk mengungkapkan itu, ya dikumpulin aja, nanti dikasih sama petugas. Nanti biar petugas yang memberikan wejangan atau mungkin masukannya. Ya, ibu-ibu ya. Jadi tetap aja kader harus tahu. Jadi harus tahu, mungkin sedikit walaupun tidak pakai assalamualaikum, mungkin sekedar ngomong, ibu ini ya Bu ya, ini kalau bisa semangatin lagi, makannya harus digimanakan lagi, mungkin perlu motivasi atau perlu menu-menu yang biar anak menarik gitu kan. Kita istilahnya bukan menjas dia tidak memberikan gizi sama anaknya, nanti orang tersinggung kalau makanya itu kita mungkin cara menyampaikan cara kan ya kita berbeda. menyampaikannya itu tetap kita rangkul dia gitu loh, gimana cara enaknya dia nerimanya. Seandainya Bu Yesti, ini kan keluarga yang terdampak atau terkena stunting itu terkadang kalau kita sampaikan agar memberikan gizi seimbang yang baik, kemungkinan beliau yang memiliki anak yang terdampak atau berisiko stunting tadi itu ekonominya agak sulit seperti itu. Kadang Nah, nggak apakah juga, Pak. Juga, Pak. Tidak, Kadang kadang juga, bisa Pak. jadi. Kadang nggak juga, Pak. Dibikin nggak juga itu. Jadi kadang tuh memang pola asuh. Pola asuh. Artinya memang pola asuh, terus kesibukan orang tua, ketidaktahuan dan ketidakmauan dia gitu. Intinya itu. Dia mungkin dia sibuk nih, tapi dia masa bodoh gitu dengan udah ditinggalkan anaknya, ya udah anak ada yang ngurus gitu. Nah, jadi pola asuh yang seperti itu yang seharusnya kita berikan gitu. Agar Jadi, tidak kalau memang miskin atau tidak mampu, mungkin ada rujukan rujukannya. memberikan Tapi sinilah bantuan. PR kita Pak Mul untuk ibu-ibu ujung tombak kita nih. Jadi istilahnya kan kalau kita salah bilang, mereka pasti nggak akan terima. Saya Takutnya seperti ngasihnya ikan, sayur, Iya. buah tiap hari, cobalah. Anaknya nggak mau. Kalau kemarin saya sedikit bertanya kepada ahli gizi, ada kegiatan untuk apa? Untuk tanya jawab sama ahli gizi. Itu dibiasakan dari kecil. Anak-anaknya dibiasakan dari kecil. Kadang itu anak-anak itu makan berdasarkan kebiasaan orang tuanya. Apa yang dimakan orang tua itulah yang diberikan ke anak. Jadi apapun yang dapur tidak memberikan menu-menu tambahan itu. Menu-menu tambahan atau wartel, biasakan makan wartel. Mungkin wartelnya enggak apa kan. Atau makanan-makanan yang lain, labu brokoli. Ya, untuk perkembangan otaknya kan murah semua, ada semua. Ikan, Dikasih ciki-ciki, Pak. enaknya dikasih ciki-ciki atau mie, dikasih di nyet-nyet mie-nya Dia mau aja. mau makan. Itu PR kita. Mungkin untuk menarik makanan untuk anak itulah yang kita tuh ibaratnya cara mengolahnya itu yang seharusnya kita pelajari dulu sebagai ibu kader ya. Contoh misal kayak wortel tuh kalau kita kasih hanya sekedar kita sop, mungkin anak tuh nggak mau. Terus terang anakku yang kecil yang gemuk ini nggak mau sama sekali yang namanya wortel tuh nggak mau. Nggak mau tuh. Tapi dirubah. Nah, itu mungkin entah kita parut, kita goreng sama telur, entah apa. Sebenarnya seperti itu, tapi mamanya males ribet. Mau nengok TikTok. Kadang-kadang juga sabar ya. Ya. Karena dia
maka ibu-ibu tuh bisa masuk menyuapi anaknya sudah nggak mau udah ditaruhnya. Kalau kita dulu kan nggak sampai 1 jam pun nasi udah nggak berasa, harus dikasih Seharian ya. Iya, Seharian. Cara asuh iya. itu tadi. Kalau anak-anak sekarang kan malas, Pola ibu asuhnya sekarang itu itu udah nggak mau ya sudah gitu. kurang lah intinya. Masanya ada itu yang Mbak Dita itu kan anaknya 2T berapa kali itu, terus saya kasih masukan sedikit terus akhirnya bulan berikutnya iya Bu alhamdulillah bisa naik. Nah kan harus sabar setelah nyuapin anak itu entah sambil ngomong kemana aja kan terus yang satu enggak malah aku makannya belanja tapi anak enggak ngasih itu cuma yang Isma yang enggak laten gitu ibunya Masalahnya ya ada semua ya. Iya. Jadi Nih ya tetap kita kasih Biar awak dhewe kan kasih enak ilmu ngono terbaru kuwi. ya Dadi ibu. ketemu anak itu Saya nonton di metode ini BLW atau metode finger food yang anak umur 6 bulan bisa makan sendiri itu, terus makanannya tanpa dilumatkan. Itu mungkin masih asing sama kita ya, tapi kalau di kalangan artis, di kalangan para vlogger itu udah biasa dia ya. Setelah saya ikuti, saya pelajari, ternyata metode itu mereka sebulan sebelum anaknya diajari makan, jadi setiap kita makan anak kita dudukkan di depan dia. Nah, jadi dia rasa ingin melihat, ingin mencicipi itu ada, rasa ingin pengen Penasaran apa sih, dia. penasaran tuh Mungkin ada. mungkin Nah, di seperti dalam itu diganggu-ganggu caranya. ya Bu. Iya tapi Jangan. Hah? Kalau kita kan jangan. Suruh Pak Alwin nangina loh. Nah, kalau anak-anak itu Kan. ya di depan orang tuanya dibiarkan, misalnya kita gendong kita makan, anak memang tidak dikasih nih, Iya. belum dikasih karena sebulan sebelum dia usia 6 bulan. Nah, Dipancing. ketika dia umur 6 bulan, tetap kita memberikan makanan lumat dulu sama dia. Bagaimana? Suka nggak dia? Kalau dia setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Ada juga anak yang tidak suka makanan lumat, itu bisa dikasih dalam metode BLW tadi dengan cara finger food. Jadi gimana caranya? Makanan itu diolah lembut tapi bisa dipegang sama anaknya. Contohnya kentang itu direbus, dikukus, terus dikasih wortel, apa dikasih brokoli, apa dikasih sayuran lainnya, terus dikasih telur, lemaknya bisa kita bikin dari ayam direbus atau dari margarin. Nah itu kita nyet-nyet jadi satu, terus dibikin bundar-bundar, itu dipegangin sama anak. Jadi anaknya makan sendiri dia. Nah ketika usia 6 bulan kalau mau mengajarkan anaknya makan sendiri itu anaknya didudukkan di depan kita dan makan bersama kita kayak gitu. Itu ternyata caranya. Dan anaknya diperhatikan kalau makan nggak boleh ditinggal kalau dengan metode yang BLW atau finger food itu, karena anak umur 6 bulan dia harus kita lihatin. Karena anak itu intinya dia memasukkan dalam mulutnya ini kebesaran atau kekecilan kayak gitu. Dan minumnya juga di depan situ, jadi dia bisa ngambil sendiri gitu. Anak tuh udah pandai dia. Belajar mandiri ya Bu. Nah, jadi diajar mandiri. Tapi nggak semua anak bisa seperti itu ya ibu-ibu. Kenali anaknya dulu. Yang penting caranya yang bisa kita ambil untuk semuanya. Kalau saya tangkap dari ilmunya, caranya itu 1 bulan sebelum anak itu belajar makan, ketika kita makan anaknya dibawa. Jadi dia pengen, ada rasa ingin, rasa apa sih yang dimakan orang tuanya. Jadi ketika dia udah boleh makan, dia langsung lahap. Nah, seperti itu. Dan jangan memberikan coklat sama anak. Ciki-ciki. Nah, ciki-ciki itu yang berasa-rasa gurih itu nggak boleh. Seperti wafer itu ya Bu, kiranya ya kita anggap kan nggak apa-apa lah anak kita dikasih wafer, toh ya wafer nggak akan batuk kayak gitu. Kiranya wafer itu ada coklat itu yang tidak bisa mencerna di dalam pencernaannya dia. Akhirnya pencernaannya tuh bawaannya kenyang, malas makan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya coklat wafer itu nggak boleh seperti itu. Yang selama ini saya pun nggak apa-apa lah saya kasih wafer seperti. Kiranya anak-anak untuk bayi itu belum boleh dikasih wafer, kecuali dia udah 1 tahun ke atas pencernaannya udah kuat. Nah itu lagi mungkin saya juga masih perlu banyak belajar lagi. Cuman baru itu ilmu yang saya tangkap seperti itu. Nah mungkin kalau ya, ada mungkin ada yang nanya lain, kenapa boleh. nggak boleh dikasih ciki. Ciki itu kan enak kan Bu, enak, gurih gitu. Nah nanti giliran kita kasih makanan dia, makanan kita yang nggak ada rasa, makanya dia nggak mau.
dia udah biasa loh enak, ini kok nggak enak gitu. Anak-anakku segala Jadi macam dimakan. kadang tuh memang iya mindset orang tua sih. Iya. Jadi kadang ya mindset orang tua yang mengatakan anakku nggak mau makan gitu Ya, kan, ya, itu nggak ada udah berusaha. sebagai doa, Iya. Tertanam. udah tertanam. Sudah tersimpan di memori. Iya, udah tersimpan di memori dan itu susah untuk diperbaiki. Walau dia bilang, "Alah Bu, udah tak bikin kok Bu, gini." Tapi dia udah bilang tadi, nanti juga nggak mau makan. Dia udah bikin nih, tapi dia bilang nanti juga nggak dimakan. Daripada Itu susah. diusahakan, jangan bilang itu. Karena apa? Ucapan seorang ibu itu doa. Jadi kita memotivasi ibu-ibu muda, ibu-ibu yang lain untuk seperti itu. Jadi apapun yang ingin kita berikan yang terbaik sama anak, bilang aja yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kita dalam hati kita masak yang enak untuk anak kita, nanti anak kita makan. Itu terus kita masak enak, nanti dia makan, nanti makanannya habis, itu terus. Kalau saya Bu, alhamdulillah ya Bu ya, 3 anak saya nggak ada masalah kalau dimakan. Tapi ya itu tadi gitu loh. Pokoknya memang menghindari kata nanti juga nggak dimakan. Jangan, bener. Harus dihindari kata-kata negatif itu. Kalau yang di istilahnya positive thinking tuh harus, bukan untuk anak aja, untuk kita juga. Kita ngomong, hari ini aku sehat, aku bisa, aku kuat, aku bahagia. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Motivasi ya, diri. ya. Kita harus memotivasi diri sendiri. Kalau apalagi ibu-ibu ya, kalau kita ini sakit ya, semua bakal sakit, semua bakal terbengkalai. Pecah Ya. sebuah rumah ya. Udah pecah semua. Sebuah Pokoknya rumah. hancur semua. Jadi bagaimana pagi-pagi itu kita udah misalnya habis mandi udah kita nih, aku sehat, aku kuat, aku bahagia. Itu aja dulu. Insya Allah mindset positif kita timbul. Gimana nanti kalau kita istilahnya down, pasti ada saat kita down, mungkin dibilangin orang, mungkin dikecewain rekan atau apa, pasti ada. Tapi tetap itu tadi, tetap menjaga mindset positif ya Bu ya. Boleh Bu, yang lain yang mau menambah silakan. Yang jawabnya. Trik-trik dan metode untuk agar anak niat makannya, atau mungkin trik atau metode untuk pelaporan dan yang di posyandu tadi yang sampaikan. Mungkin ada catatannya nanti. Catatan apa yang perlu untuk kegiatan bulan depan, apa yang dibutuhkan untuk laporan di pertemuan kawan-kawan kader ini yang perlu dilaporkan atau perlu dievaluasi untuk posyandu berikutnya lebih baik, seperti itu. Mungkin ada evaluasi yang perlu hasil kegiatan di posyandu itu. Ya, melanjutkan lagi yang untuk dibilang Pak Mul itu ya, hasil kegiatan di posyandu itu harus kita tahu dulu hari itu apa. Tapi untuk secara keseluruhan, terkhusus yang di Tirta Mulia, mungkin udah dijalankan, tapi istilahnya karena belum penyegaran tadi, mungkin masih ngambang lah mereka kan. Kalau secara keseluruhan ya tetap kalau untuk yang imunisasi, jadi kita harus udah tahu bulan ini kan, jadi yang mau imunisasi bulan depan sasarannya kita harus udah tahu. Ya harus udah tahu dulu dan dicatat, jadi kita tahu. Mungkin di RT ini mungkin tanggung jawabnya Mbak Murni yang ngasih tahu, nanti jangan lupa datang, nanti bakal dapat imunisasi ini. Nah itu sasaran posyandu, sasaran imunisasi, dan yang dapat imunisasinya juga kita udah tahu ya. Untuk selanjutnya yaitu aja dulu, nanti kebanyakan takutnya tambah blank ya ibu-ibu ya. Tambah blank. Kalau yang di anggrek kemarin dapat kita itu, nah ini masalah kita menimbang. Kalau pertama kemarin kita dapat 5 ya Mbak ya, ya Taya 5 apa 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk kita ibu-ibu kader nimbang, ngukur segala macam itu memang harus gimana ya, harus benar, harus baik, harus sama gitu kan. Nah kemarin kita dapat 5, setelah ditimbang, diukur, ditimbang yang di alat ukur yang berikutnya, terus hasilnya beda. Kalau udah beda gitu, yang
mempengaruhi hasil Hasil dia, stunting tidaknya dia. Nah itu kemarin kita mungkin yang kita temuin kayak gini, istilahnya kita jadikan pedoman gitu kan. Jadi kalau kita ngukur, memang ukuran kita tuh memang harus disinkronkan benar gitu. Jadi salah-salah kita ngitung stunting, nggak taunya dia nggak stunting, giliran diperiksa lagi sama ya, petugas yang lain, jadi temuan nanti ini enggak loh Bu, ini jadi kan nggak enak juga ya. Jadi nanti kita benarkan lagi sama cara penimbangan pengukuran kita biar kita tidak salah ya Ibu ya. Ayo yang mau dibahas lagi silahkan. Di Dahlia ada yang mau ditanyakan kira-kira gimana? Pas? Ini Mbak tak teko. Ya. Silakan nanti siapa yang mau tanya Mbak? Siap dilaksanakan di lapangan. Ini masalah pengukuran stunting itu tadi. Di situ kan dinyatakan 1000 hari pertama kehidupan. Itu kan berarti sampai umur 2 tahun. Ya. Ibaratnya ibu hamil sampai umur 2 tahun anak ya. Ya. Nah, 2 tahun umur anak. Terus seandainya yang dinyatakan di situ stunting itu udah di atas 2 tahun. Itu kan intinya gimana ya? Mau ngomongnya tuh kan udah kelewat ya, tapi seharusnya yang dianjurkan kan 1000 hari kehidupan itu tadi untuk ngasih masukan sama ibunya itu tadi, apa sekedar kita harus meningkatkan gizinya atau gimana caranya? Trik. Sing maksudnya 2 tahun sih. Yang lebih dari 2 tahun. Ya lebih dari 2 tahun tambahan stunting kan Pak. Ini sedikit. Apa kita sekedar ngasih masukan untuk menambah gizinya atau gimana? Oke, gini, kalau kemarin itu itulah gunanya TPK tadi, pendampingan pada ibu, baik yang mau melahirkan, yang sedang hamil, yang mau melaksanakan pernikahan, dan anak balita tadi. Anak balita bawah 5 tahun ya. Bawah 5 tahun itu kalau disampaikan oleh ahli gizi, kita tidak bisa lagi membuat pondasinya, karena pondasinya sudah jadi. Nah, dari 1000 HPK itu dari kehamilan dideteksi pertama itu sudah menjadi pondasi. Di triwulan pertama itu sudah jadi pondasi ya Bu. Nah, sudah jadi pondasi untuk anak itu, pertumbuhan otak, tulang dan organ tubuh yang lain itu sudah jadi ya. Di 3 bulan pertama, trimester pertama itu sudah jadi. Jadi pondasi itu sudah jadi. Kita cuma bisa memperbaiki dengan gizi tadi. Penambahan gizi seimbang seperti itu. Kalau pondasi stuntingnya sudah jadi, nah itulah gunanya kita melakukan pendampingan dari awal 1000 HPK seperti itu. Nanti ibunya itu tanya, anakku kan udah lebih dari 2 tahun gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting pondasinya, walaupun pondasinya sudah jadi, kita kan bakal bangun ini. Yang namanya bangunan, kalau pondasinya sudah jadi, nggak mungkin kita roboh ya. Kita roboh, tapi harapannya bangunannya tetap tinggi seperti itu, bisa dinaikkan 2 tingkat nanti ke depannya. Nah, tapi tetap kalau yang disampaikan oleh para ahli-ahli yang pernah saya bertanya seperti itu, tetap nanti itu setidak-tidaknya stunting itu kan bukan hanya batas anak itu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, pendek aja enggak, tapi ke depannya itu rentan terhadap penyakit, mudah diprovokasi, mudah beleng saat agak tertumbur sedikit permasalahan-permasalahan, udah beleng, gantung diri atau hal-hal lain seperti itu. Jadi itulah pengaruh stunting itu terhadap nanti, itulah generasi emas harapannya di 2024 ini kita terbebas dari stunting. Harapannya di generasi 2024 itu memang terbebas dari stunting. 2045 Indonesia merdeka, 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, harapannya seperti itu Bu. Kita tidak bisa lagi memperbaiki fondasi, tapi memperbaiki bangunannya. Gizinya. Ngasih masukan untuk mempertambah gizinya. Ya. Ya Bu. Yang lain? Bu Arti boleh bergabung. Ya. Berarti di sini cuma
Silakan, siapa tahu ada informasi. Ada tambahan dari Bu Wati. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini cukup banyak dari Mbak Yesti. Sebelumnya saya mohon maaf Bu, baru ngantar laporan ke puskesmas. Mungkin mengenai ini ya Bu ya, mengenai penyegaran kader sudah disampaikan Bu. Sudah. Belum. Nah, tanggal 31 Bu ya, insyaallah Di Mulia. di Rambuya. Nah, jangan lupa mengenai buku registernya, buku KIA ya Bu ya, yang harus diisi biar tahu yang mana yang salah, mana yang benar. Nanti setiap satu orang satu yang ini nanti ya. Jadi biar melihat mana yang benar, mana yang salah ya. Nanti dibimbing sama ini bidannya SP6 ya. Insya Allah di ini ya Bu ya, Balai Desa. Jadi beli saja. Balai Desa. Itu tadi mana di rumah saya. Saya kira itu ya Bu ya, mengenai informasi selanjutnya sudah cukup saya kira dari Mbak Yesti mengenai ini ya Bu ya. Dan sekali lagi ya mengenai ini, saya harapkan ibu kader semua selalu semangat ya dengan kuliah, dengan isu-isu yang membuat kita ini ya, pokoknya kita semangat untuk membangun negara dan kita ya ini ya